Halo, selamat pagi, apa kabar? Lovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta. Senang sekali kesempatan hari ini tentunya Bintang Parlemen DPRD Kabupaten Sleman hadir kembali untuk Anda di edisi hari ini di hari Kamis 12 Maret 2026. Bagaimana kabar Anda? Selalu diberikan semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda ya. Seperti biasa kita akan bahas satu tema yang sangat krusial untuk ekonomi kita gitu kan. Tema kita itu ada pembahasan Raperda tentang pemberian insentif dan juga kemudahan investasi. Sudah hadir tamu istimewa yang di kesempatan hari ini akan bahas terkait dengan tema kita. Beliau ada Bapak Respati Agus Sasongko SIP selaku Ketua Pansus Raperda sekaligus anggota Komisi B DPRD Sleman, dan juga ada Ibu Triana Wahyuningsih SSI MT selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Sleman. Ya, seperti apa sih yang akan kita bahas di kesempatan hari ini? Pembahasan Raperda tentang pemberian insentif dan juga kemudahan investasi. Buat Anda yang di kesempatan hari ini ingin bertanya secara langsung boleh. WhatsApp kami buka di 0818621013, dan untuk Anda yang sekarang lagi mendengarkan tentunya boleh sekali untuk bisa memberikan banyak masukan juga ya terkait dengan tema kita. Langsung kita sapa beliau berdua yang sudah hadir yang akan membahas tema kita. Yang pertama Bapak Raspati, selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, baik Mas Selalu Iwan. semangat ya Pak ya. Puasa lancar Bapak? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, baik. Dengan banyaknya aktivitas tetap bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana begitu ya Pak ya, ya. insya Baiklah. Allah. Itu Bapak Ruspati. Yang kedua ada Ibu Triana atau kita panggil Ibu Nana. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Mas Iwan. Lancar berpuasa juga sama juga ya. Alhamdulillah, Insya Allah ya, sehat-sehat. Baik. Sehat dan semangat. Nah, sehat dan Iya, juga semangat siap. gitu ya. Baik, tema kita luar biasa nih ya, pembahasan Raperda tentang pemberian insentif dan juga kemudahan investasi. Ini kalau kita ngomongin soal ekonomi, apalagi Kabupaten Sleman gitu kan Pak Respati dan Ibu Nana, itu kan kita tahu bahwa Sleman tuh sudah maju nih terkait dengan perekonomian ya. Tapi banyak sekali yang memang masyarakat itu perlu juga diberikan edukasi terkait dengan bagaimana sih cara untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman ya. Nah, kita ke Pak Respati dulu nih. Bapak nih, sejauh mana nih terkait dengan progres pembahasan Raperda di tingkat Pansus sampai dengan saat ini, Bapak? Baik Mas Iwan, jadi sesungguhnya niatan awal perda ini karena evaluasi atas pelaksanaan peraturan daerah nomor 15 tahun 2020 atas komunikasi kita juga dengan eksekutif, salah satunya Mbak Nana, bahwa memang harus ada banyak penyesuaian di dalam realitas yang kemudian terjadi di dalam pemberian insentif atau kemudian investasi. Nah, hari ini memang diskusi di Pansus kita sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa pihak, cuma secara teknis di dalam drafting yang nanti ada kemungkinan bahwa yang rencana awalnya adalah perubahan atas pada 15 tahun 2020, tetapi ada kemungkinan nanti kita akan membuat regulasi yang baru atas persoalan ini karena perubahannya relatif banyak untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pemerintah Kabupaten Sleman atas fasilitas kemudahan investasi dan pemberian insentif. Jadi ini masih dalam tahap diskusi, dan memang semakin banyak kita berdiskusi, semakin banyak pula persoalan yang awalnya kita duga tidak ada ternyata Jadi ada ya, ya. jadi ada. Jadi hari-hari ini kita masih berdiskusi. Nah, terakhir kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman eksekutif, dan rencananya besok siang ini atas diskusi itu kita tindak lanjuti perubahan-perubahan yang diusulkan oleh teman-teman eksekutif, karena ini kan inisiatif dari teman-teman DPRD Kabupaten Sleman. Baik, artinya bahwa untuk Perda nomor 15 tahun 2020 ya. begitu ya, itu kan perlu diubah. Apakah perubahan juga nanti akan signifikan atau memang menyesuaikan dengan keadaan di lapangan juga? Ya, justru kita berharap karena menyesuaikan keadaan di lapangan ini, maka perubahannya tampaknya cukup signifikan. Jadi supaya kemudian Mbak Nana dan teman-temannya ini bisa terfasilitasi regulasi ini, supaya kemudian memudahkan untuk memberikan fasilitas kemudahan investasi, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kemudian memberikan akses pemberian insentif yang lebih luas dibanding yang diatur di dalam Perda 15 tahun 2020. Baik, ini juga luar biasa nih kalau kita ngomongin soal Perda 15 tahun 2020 gitu ya. Apakah untuk perubahannya nanti nih Bapak Respati akan sesuai juga atau menyelaraskan diri dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, memang salah satunya yang kemudian menjadi acuan kita adalah Undang-Undang Cipta Kerja, sekalipun
secara teknis kita lebih banyak melihat di PP 24 tahun 2019. Tapi prinsipnya ada 3 hal yang kemudian kita pengen ada perubahan signifikan, yakni yang pertama adalah insentif yang kemudian juga bisa berupa dukungan kebijakan fiskal yang kemudian kemarin barangkali belum diatur detail. Kemudian kemudahannya adalah bagaimana kemudian fasilitas non fiskal ini bisa menjangkau usaha-usaha di Kabupaten Sleman. Dan yang ketiga barangkali nanti Mbak Nana bisa bercerita lebih banyak tentang sistem elektronik yang kemudian akan terus kita upayakan mendukung Sleman sebagai kabupaten yang pernah mempunyai visi menjadi kabupaten yang cerdas gitu, untuk kemudian bagi pengajuan dan pelaporannya menggunakan sistem elektronik, tentu menyesuaikan dengan OSS RBA-nya milik pemerintah pusat. Oke, baik. Ini berarti memang ada 3 perubahan atau 3 nanti tambahan juga begitu ya Ya, terkait secara dengan garis besar itu baik. cuma kemudian detailnya barangkali nanti bisa kemudian mengalir dalam diskusi kita pagi siang hari ini. Baiklah, kita ke Ibu Nana, Ibu. Ini boleh dibahas dulu nih terkait dengan Perda gitu ya, nomor 15 tahun 2020 yang rencananya akan diubah gitu ya. Ada tambahan juga kayak gitu. Nah, boleh ditanggapi terkait dengan pernyataan dari Bapak Respati tadi, monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Iwan. Memang Perda ini itu sebenarnya dalam pelaksanaan Perda 15 tahun 2020 itu sebenarnya sudah kami laksanakan ya, sudah cukup efektif juga dengan di Kabupaten Sleman ini untuk nilai investasi kita dari tahun ke tahun itu sangat meningkat ya. Di tahun misalnya tahun 2025 ini kita bisa mencapai 4,81 triliun atau tumbuh 110% year on year. Jadi setiap tahun naik dengan jadi melampaui target realisasi investasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah DIY. Kalau realisasi investasi itu kan di provinsi, Betul, kemudian ya. provinsi membagi ini berapa, Sleman dapat berapa. Nah, Sleman itu di tahun 2025 kan dapatnya 2,6. Jadi memang naik sangat signifikan sehingga sebenarnya pelaksanaan Perda 15 tahun 2020 ini sudah cukup efektif, tetapi memang karena dari inisiatif Dewan pengen bahwa di Sleman itu ada meningkatkan daya tarik gitu ya, sehingga perlu ini dari aturan yang kemarin itu ada beberapa tadi yang disampaikan Pak Respati, ada beberapa bentuk atau kemudahan yang terkait dengan insentif dan investasi itu belum kita ambil di dalam dalam PP 24 tahun 2019. Itu kemudian kita kita masukkan di dalam perubahan Perda ini. Juga tadi terkait dengan adanya perubahan regulasi nasional terkait dengan adanya PP Cipta Kerja. Kemudian kita juga dalam pelaksanaan perizinan itu harus menggunakan OSS RBI yang dulu PP 5 kemudian dirubah dengan PP 28 tahun 2025, sehingga ini kan perlu disesuaikan. Selain itu juga terkait dengan kebutuhan daerah ini, karena beberapa kan kita perlu kemarin kan di dalam Perda ini itu kita memang masih memberikan insentif itu kepada pelaku usaha yang dengan investasi yang besar gitu ya. Nah, ini sekarang kami karena di Sleman itu tumbuh UMKM yang sangat banyak. Nah, dalam Perda ini nanti kita menjangkau semua pelaku usaha untuk kita berikan insentif dan kemudahan. Baik, tidak terkecuali ya, berarti semuanya ya? Iya, semuanya, bahkan koperasi juga akan kita berikan. Baiklah, ini juga kalau kita ngomongin soal perkembangan juga di Kabupaten Sleman itu kan tadi sebelum kita masuk juga sempat ngobrol dengan Ibu Nana bahwa Sleman itu luar biasa gitu. Tadi juga sempat dijelaskan pertumbuhan itu mencapai 110% year to year gitu ya. Nah, kalau berbicara soal perkembangan investasi di Kabupaten Sleman sampai dengan saat ini tuh bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Kalau
memang beberapa sektor ya, sektor yang yang tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi investasi itu di Sleman itu ada misalnya sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi itu mencapai 66%. Kemudian industri itu ada 7,5%. Kemudian untuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran itu sebesar 6,6%. Kemudian untuk perdagangan dan reparasi itu 5%. Dan ini untuk hotel dan restoran, Sleman banyak ya tumbuh hotel dan restoran, itu memang memberikan kontribusi nilai realisasi investasi itu 4,6. Dan terhadap nilai real investasi yang 4,81 triliun ini ya, kita bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 10.706 tenaga kerja. Oke. Sehingga ini mencerminkan bahwa adanya kontribusi nyata ya di dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Sleman. Baik, luar biasa nih. Boleh Iya. tepuk tangan dulu nih. Oke, nah kita ke Pak Rosmati ini dengan banyaknya pertumbuhan yang ada di Kabupaten Sleman gitu kan Bapak, dengan aturan baru atau regulasi baru yang nanti bakalan diketok palu juga nih. Sebenarnya apa ya target utamanya itu kepada siapa sih Pak? Oke, ya. Jadi yang pertama sebagaimana saya sampaikan di depan tadi adalah penghilangan pembatasan besaran investasi. Ini kemudian kita menargetkan bahwa UMKM, utamanya usaha mikro dan kecil sekaligus koperasi, nanti bisa lebih banyak terlibat di dalam mengakses kemudian investasi. Dan ini kemudian korelasi berikutnya adalah mereka juga punya peluang yang cukup besar untuk dapat mengakses insentif yang kemudian nanti akan diberikan oleh pemerintah daerah. Tetapi tentu saja harus ada aturan yang nanti lebih spesifik harapan kita kalau tidak diatur di Perda di Perbub, sehingga ada klaster bahwa misalnya yang usaha menengah ini batasan investasinya seperti apa, yang usaha mikro seperti apa begitu, sehingga supaya Bu Nana dan teman-teman di eksekutif tidak kewalahan melayani itu, karena kalau itu tidak dibatasi, sekalipun kita punya semangat menghilangkan batas minimal investasinya, tetapi tentu pengaturan atau kemudian nanti dibuat semacam scoring Mbak Nana yang barangkali kemarin menjadi salah satu diskusi kita. Nah, bobot investasinya yang kemudian ini mungkin diatur di dalam Perbu. Artinya komitmen kita untuk kemudian menangkap PP 7 tahun 2021 tentang UMKM dan koperasi ini kemudian di Sleman betul-betul bisa mendorong pertumbuhan UMKM menjadi lebih baik. Jadi sekitar 110.000 UMKM yang di datanya teman-teman eksekutif ini nanti kalau kemudian sudah bisa dipetakan, kemudian akan tumbuh, berdaya dan naik kelas. Bagaimana kemudian cita-cita UMKM di Sleman. Dan kita yakin betul kalau UMKM ini berkembang dan bertumbuh dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi di Sleman akan menjadi lebih tinggi. Dan ini yang kemudian juga akan mendorong misalnya kemudian dampak baik yang lainnya, mendorong peningkatan PAD misalnya. Kemudian kalau PAD meningkat ya harapannya kemudian ketergantungan kita dengan pemerintah pusat, dengan efisiensi yang dilakukan dan pengurangan transfer ke daerah ini kemudian nanti menjadi berkurang, karena harapannya Sleman menjadi kabupaten yang kemudian lebih mandiri, supaya harapannya APBD kita ini nanti posturnya adalah pendapatan asli daerah kita harapannya bisa lebih besar ketimbang transfer dari pusat ke daerah. Nah, kemudian yang kedua kita punya cita-cita, salah satunya tadi juga sudah disampaikan Mbak Nana tentang mengurangi persentase pengangguran terbuka di Sleman yang ternyata masih ada, dengan mendorong bahwa usaha-usaha yang kemudian bisa mengakses kemudian investasi atau kemudian pemberian insentif dari pemerintah daerah ini harus kemudian misalnya nih mengutamakan tenaga kerja lokal misalnya, termasuk kemudian dalam usaha-usaha yang bergerak di sektor produksi kemudian memperbanyak bahan baku lokal misalnya. Nah, ini kalau kemudian banyak hal ini bisa terintegrasi dengan baik, saya yakin kemudian tadi cita-cita bahwa kemudian Perda ini niatannya tidak hanya membuat
regulasi yang memudahkan, tetapi juga kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Oke, itu juga ternyata banyak banget target yang ingin dicapai, banyak Betul. cita-cita juga begitu ya. Nah, Pak Respati, kalau kita berbicara soal Perda sebelumnya gitu kan, Perda 15 tahun 2020 gitu kan. Untuk pelaksanaan di lapangan sebenarnya banyak hambatan atau bagaimana sehingga Perda ini perlu disesuaikan dengan yang sekarang begitu. Ya, jadi memang tadi sebagian sudah disinggung oleh Mbak Nana bahwa di pelaksanaan Perda 15 tahun 2020 memang kemudian sekalipun sudah dilaksanakan dan kemudian memang mendorong untuk usaha bisa mendapat kemudahan investasi, tapi memang ada beberapa hal yang kemudian belum terjawab di Perda ini. Artinya tadi bahwa pemberian insentif salah satunya adalah untuk kegiatan yang bersifat non fiskal misalnya. Nah, kemudian kita dorong bahwa dua-duanya bisa dilakukan. Nah, kemudian ada yang berikutnya ada proporsionalitas antara sektor-sektor usaha yang memberikan support kepada pertumbuhan ekonomi, memberikan support kepada peningkatan pendapatan asli daerah ini mendapatkan porsi akses insentif dan kemudahan investasi dengan lebih proporsional. Ini yang kemudian di postur anggaran pendapatan dan belanja kita memang belum kemudian belum mencerminkan proporsionalitas itu, sehingga kita mendorong ini menjadi bagian spirit agar ekonomi menjadi salah satu pertimbangan untuk memajukan Kabupaten Sleman. Karena kalau kita berbicara di ujungnya bahwa nanti peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu akan lebih mudah kalau pertumbuhan ekonomi baik dan kemudian ekonomi bergerak di masyarakat. Oke, baik. Boleh Bu Nana bisa ditanggapi nih terkait dengan sebenarnya nih target utama dan juga apa sih yang ingin diberikan garis bawah nih terkait dengan perubahan undang-undang yang terbaru atau perda yang terbaru ini. Iya, baik Mas Iwan. Memang di Perda 15 tahun 2020 ini memang kami mengakui ya banyak juga pelaku usaha yang belum mengetahui atau belum semua memanfaatkan terkait dengan adanya Perda 15 tahun 2020. Nah, ini merupakan salah satu tantangan kita juga, gimana kita bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya dengan adanya Perda ini dan juga nanti di perubahan itu, karena memang dalam Perda 15 tahun 2020 itu ada beberapa ada beberapa kendala. Salah satunya itu misalnya kita memang antar OPD itu belum terintegrasi di dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan. Walaupun memang di dalam Perda ini kan diamanatkan DPM-PTSP itu sebagai koordinator, tetapi memang OPD itu sebenarnya kan mempunyai tugas juga untuk memberikan kemudahan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang memang sesuai dengan sektor-sektornya. Nah, ini dalam Perda 15 kemarin memang kesannya masih secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian gitu iya sehingga sepertinya tidak terintegrasi dan tidak terlihat bukti nyata bahwa ini bentuk sebuah pemberian kemudahan dan pemberian insentif kepada pelaku usaha. Nah, ini di dalam Perda perubahan ini kita akan mengintegrasikan, kemudian prosesnya juga kita akan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, karena kemarin kan sifatnya masih manual ya. Tahun 2020 kan kita memang walaupun sudah memakai sistem, tetapi kan masih ada beberapa yang manual. Dengan adanya COVID, kemudian kan kita didorong semua untuk tersistem gitu ya, biar masyarakat dari manapun bisa mengakses, tidak perlu tatap muka dan sebagainya. Nah, ini kita dalam Perda yang baru ini kita nantinya juga akan menggunakan sistem. Kemudian juga kita ingin bahwa di dalam Perda yang ini nantinya itu kinerja kita itu bisa lebih terukur dan juga jelas, sehingga outcome-nya itu terlihat. Selama ini kan kayaknya banyak ya Pak Respati Pak Ade, karena banyak pelaku usaha itu merasa saya kok enggak
diberikan insentif dan kemudahan investasi, padahal kita itu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, kemudian kita berikan tadi insentif terkait dengan pengurangan pajak, retribusi, itu sebenarnya kan dalam bentuk-bentuk dalam pemberian kemudahan dan pemberian insentif, tetapi pelaku usaha merasa itu bukan di dalam konteks ini gitu. Nah, Tidak ini kelihatan iya, gitu. karena tidak terlihat karena dilakukan oleh OPD secara masing-masing gitu ya. Sehingga dalam perda ini nanti memang kita pengennya bisa semua memanfaatkan dan juga bisa terukur serta memakai sistem elektronik. Baik, itu berarti yang disampaikan sama Ibu tadi kan termasuk program juga ya terkait dengan menarik investor untuk datang ke Kabupaten Sleman gitu ya. Betul. Nah, selain pemberian insentif, terus ada program-program lain yang memang sudah dijalankan ketika ingin memberikan satu masukan bahwa Sleman tuh oke loh, Sleman tuh baik untuk berinvestasi. Ini programnya apa saja Bu yang sudah berlangsung ini? Siap. Kita memang gini, di DPM PTSP sendiri ya, kita membuat kajian-kajian potensi investasi di Kabupaten Sleman. Potensi-potensi apa yang bisa kita jual, tidak hanya melulu menggunakan lahan, karena memang ya ada keterbatasan dan sebagainya. Kami membuat kajian investasi terkait dengan penggunaan lahan yang minim dengan karena kan sekarang banyak ya startup kan. Nah, itu kita juga pelaku usaha Gen Z itu kita juga kita buat potensi-potensi investasi. Kemudian kita juga karena Sleman ini ada beberapa tadi amanat terkait dengan adanya dari pusat terkait dengan lahan sawah yang dilindungi. Nah, ini kita memanfaatkan lahan-lahan sawah itu juga untuk agroindustri gitu, sehingga tidak hanya, karena kalau hanya mengandalkan untuk padi kan tidak bisa meningkatkan. Nah, ini kami juga membuat potensi itu. Kemudian kami juga dengan beberapa potensi dan kajian ini kita bekerja sama dengan Kadin, baik itu di Kadin dan asosiasi ya, kita baik itu di dalam di DIY dan juga di luar, kita mengadakan forum investasi. Nah, ini kita sampaikan kajian-kajian kita, kemudian kita hadirkan pelaku usaha dari berbagai daerah ya. Kemarin kita juga ada di Jawa Timur dan di Jawa Barat, sehingga kita sampaikan ini Sleman terbuka untuk investasi, dan kita juga dalam kajian itu sudah ada juga terkait dengan kapan back periodnya, sehingga jelas dan bahwa yang kita kaji dan potensi itu benar-benar clear untuk proses perizinan juga, sehingga biar untuk menarik investor masuk begitu ya. Baik. Ini artinya bahwa dengan adanya perda yang baru nanti kan akan ada semakin banyak investor yang akan masuk ke Kabupaten Sleman gitu ya. Nah, sebelum kita ke jeda nih ke Pak Respati dulu nih, Bapak nih, kalau berbicara soal yang namanya perda yang terbaru nanti, itu apakah ada sasaran utama nih terkait dengan investor maupun masyarakat yang ingin mendapatkan insentif di dalamnya? Ada aturan khusus kah di situ? Iya, jadi harapannya nanti memang yang tidak diatur di perda ini bisa terakomodir dan diatur di dalam Perbub, dan ini sekali lagi bisa mengakomodir seluruh usaha yang ada, seluruh sektor usaha. Utamanya tadi saya menyampaikan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah, utama yang mikro dan kecil ini betul-betul kemudian diperhatikan. Sekalipun atas jumlah UMKM kita yang cukup besar itu tentu nanti ada semacam pensekoran dalam kemudian memberikan fasilitas baik kemudahan investasi atau pemberian insentif, dan tentu atas harapannya nanti teman-teman di eksekutif, utama nanti mungkin leading sektornya adalah DPM PTSP juga betul-betul dalam melakukan monitoring, kemudian verifikasi, termasuk kemudian penentuan atau objektivitas siapa yang kemudian berhak atau akan mendapatkan pemberian insentif itu juga nanti kita mendorong di Perbu pada aturan untuk
bagi usaha yang sudah diberikan ruang mendapatkan insentif, kalau kemudian pada saatnya atas proses monitoring itu tidak memenuhi prasyarat yang kemudian diatur di dalam regulasi itu, tentu ada semacam clawback begitu, pengembalian atau apa begitu atas evaluasi yang dilakukan oleh dinas, termasuk tadi verifikasi yang kemudian kemarin menjadi diskusi kita agak panjang, termasuk kemudian penambahan OPD yang kemudian masuk di tim verifikasi itu, di samping untuk menentukan siapa yang kemudian mendapatkan kemudahan ini, tetapi juga kemudian nanti memverifikasi prosesnya. Jadi kalau kemudian kalau kemudian target yang kemudian menjadi basis penilaian kita, misalnya kemitraan dengan usaha mikro lokal dan sebagainya tidak tercapai, kemudian harus ada mekanisme pengembalian insentif apapun mekanismenya begitu, baik kemudian insentif yang berupa kemudahan fiskal, non fiskal ataupun kegiatan di OPD, sehingga harapannya ini dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan PAD tidak justru kemudian menggerus dan menjadi beban APBD Kabupaten Sleman. Baiklah. Ini nanti kita akan jawab ya Ibu Nana terkait dengan bagaimana nanti regulasi penetapan kepada masyarakat maupun investor yang akan datang untuk bisa mendapatkan insentif gitu kan dari program atau raperda yang terbaru ini ya. Dan buat Anda saudara terus juga yang ingin menanyakan terkait dengan tema kita ya, pembahasan raperda tentang pemberian insentif dan juga kemudahan investasi, kami masih buka line WhatsApp di 0818621013. Kami akan segera kembali tentunya di Bincang Parlemen. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami ya di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari DPRD atau Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Tema kita pembahasan raperda tentang pemberian insentif dan juga kemudahan untuk investasi di Kabupaten Sleman. Untuk Anda yang sudah bergabung di line WhatsApp di 0818621013, terima kasih, dan juga sudah masuk juga di Instagram, nanti akan bacakan gitu ya. Masih bersama dengan kita, beliau ada Bapak Respati Agus Sasongko SIP selaku Ketua Pansus Raperda sekaligus anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman, dan juga ada Ibu Triana Wahyuningsih SSI MT Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sleman ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menanyakan terkait dengan tema kita, kami buka line WhatsApp di 0818621013. Baik, Ibu Nana boleh silakan ditanggapi dengan tadi pernyataan dari Bapak Respati. Monggo silakan. Baik, Mas Iwan. Memang tadi sektor prioritas ya, sektor prioritas yang mau kita terkait dengan pemberian insentif ini, memang di dalam perubahan perda ini nanti kita tidak hanya sektor prioritas yang sifatnya konvensional, tapi kita misalnya tidak hanya terkait dengan industri dan pengolahannya atau apa, tetapi kita juga adaptif juga terhadap perubahan-perubahan, misalnya dengan penggunaan teknologi digital dan juga ekonomi energi yang terbarukan, logistik serta pertanian yang berkelanjutan yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan menciptakan nilai tambah tinggi. Jadi memang kemarin kan kita hanya beberapa sektor yang karena sifatnya yang konvensional, tapi ini kita sudah masuk dalam sektor-sektor yang memang tumbuh yang saat ini berkembang di masyarakat. Oke. Itu Mas Iwan terkait dengan sektor. Kemudian apa ya tadi yang terkait Pemberian insentif. Pemberian insentif ya. Nanti untuk siapa aja yang akan diberikan kayak gitu. Apakah akan ada kemudahan ketika ada masyarakat atau investor yang akan datang ke Kabupaten Sleman? Terus juga seleksinya bagaimana nih terkait dengan investor maupun masyarakat tadi? Sebenarnya gini, kita itu walaupun dengan adanya perda ini kemarin kan misalnya hanya investor yang dengan nilai tinggi, tetapi pelaku usaha atau investor yang nilainya tidak masuk di dalam perda ini pun kita juga memberikan kemudahan dan
insentif, tetapi memang sifatnya itu misalnya hanya pemberian informasi atau kalau memang pengen menggunakan perda ini maka harus ada permohonan yang memang kemudian harus masuk di dalam kriteria-kriteria tadi. Nah, terkait dengan itu karena ada beberapa yang tidak bisa sehingga kan ini ditangkap ini oleh Bapak Dewan untuk dengan inisiatif Dewan ini untuk dirubah gitu ya sehingga kita bisa menjangkau. Kemudian dalam pelaksanaan ini kita memang berdasarkan bobot dan skor gitu ya. Nah, kita bersama tim verifikasi yang sebagai koordinatornya adalah DPM-PTSP, nanti Pak Sekda juga sekretariat daerah atau Sekda ya itu nanti jadi sebagai ketuanya sehingga dalam pemberian ini kita benar-benar melibatkan semua OPD yang terkait dengan sektor-sektor prioritas yang bisa kita berikan sehingga pada saat kita memberikan insentif ini benar-benar layak dan tepat untuk diberikan insentif dan juga kemudahan. Baik, artinya bahwa ketika nanti raperda ini sudah bisa atau sudah digulirkan untuk masyarakat kan imbasnya ke masyarakat juga kayak gitu ya. Nih ke Pak Respat ini, bagaimana nih memastikan nih Bapak bahwa raperda yang baru nanti itu kepentingannya bukan untuk kepentingan tertentu atau golongan tertentu saja, tapi untuk kepentingan masyarakat luas. Ya, ini yang kemudian barangkali nanti detail tidak diatur di Perda, Mas Iwan, Mbak Nana, tapi ada saran mekanisme nih barangkali nanti menjadi koreksi bagi teman-teman di eksekutif. Yang pertama, koordinasi lintas OPD yang harapannya nanti kemudian yang di Perda lama belum ada adalah dikoordinir oleh sekretaris daerah. Ini harapannya nanti supaya tidak terjadi double pemberian insentif lintas OPD. Ini kalau tidak ada koordinasi kemudian tidak disampaikan secara transparan bisa jadi itu ada kemungkinan itu terjadi begitu, utamanya insentif yang non fiskal yang berupa kegiatan supaya kemudian nanti sekali lagi tidak double antar lintas OPD. Dan yang kedua, saran mekanismenya adalah ada semacam service level agreement. Jadi saya kira percepatan izin harus punya standar waktu layanan dan juga kanal pengaduan supaya kemudian semua bisa mengakses dengan mudah. Kemudian one stop facilitation. Jadi saya kira DPM-PTSP bisa memberikan pendampingan atau bantuan teknis utamanya untuk yang OSS RBA ini saya kira bagi usaha mikro dan kecil memang masih menjadi problem. Jadi untuk mendorong itu saya kira itu perlu disiapkan oleh DPM-PTSP atau kemudian nanti organisasi perangkat daerah yang kemudian diberikan mandat oleh Perda ini untuk mengatur itu. Nah, kemudian ada fasilitas sertifikasi atau standarisasi yang diprioritaskan bagi usaha mikro dan kecil utamanya yang masuk di dalam rantai pasok investasi besar. Sehingga memang semangat bahwa ekonominya tumbuh dengan cepat juga bisa tercapai. Nah, kemudian yang terakhir memang ini mungkin juga nanti bagian dari integrasi sistem yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi adalah informasi tentang akses atau kemudian kemudahan masyarakat bisa atau kemudian calon investor bisa mengakses penggunaan lahan yang kemudian diatur di dalam RDTR. Ini kan kadang-kadang menjadi persoalan, tadi juga disampaikan misalnya ada lahan sawah yang LSD misalnya atau kemudian lahan pertanian berkelanjutan yang kemudian tentu penggunaannya relatif terbatas untuk sektor-sektor agribisnis saja misal begitu. Nah, ini saya kira menjadi penting dan ada semacam bot yang kemudian memberikan informasi itu kepada masyarakat yang bisa diakses setiap saat. Jadi dengan mekanisme yang saya sampaikan ini bisa dilakukan, saya yakin bahwa Perda ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan ekspektasi pada saat kita membuat keputusan untuk melakukan perubahan Perda 15 tahun 2020, sekalipun di perkembangannya barangkali nanti harus ada pencabutan Perda yang lama dan kita membuatkan
perda yang baru, Mas Iwan. Baik, ini juga ketika nanti perda tersebut disahkan gitu kan, fungsi DPRD adalah sebagai pengawas atau fungsi pengawasannya. Ini bagaimana peran dari DPRD sendiri untuk bisa melakukan atau monitoring terkait dengan perda yang baru yang ketika nanti perda tersebut sudah disahkan. Ya, jadi saya kira sesuai dengan tugas dan fungsi kami, salah satunya melakukan pengawasan, kita memang punya mekanisme formal yang disebut dengan hearing pengawasan perda. Artinya ada rapat dengar pendapat dengan publik yang fokus untuk melihat pelaksanaan dari perda tersebut. Nah, kita nanti pengen memastikan bahwa perda ini betul-betul dilaksanakan oleh eksekutif dan optimal dalam rangka public service. Nah, di samping kemudian tentu ada pengawasan-pengawasan lain yang kemudian bisa kami lakukan di luar fasilitas formal yang kita miliki tadi, yang saya sampaikan semacam hearing pengawasan perda. Baik, baik. Ini kalau kita berbicara soal yang namanya perubahan perda itu kan banyak sekali tadi yang sempat dijelaskan sama Bapak Ruspati terkait dengan kemudahan nih. Ya nanti berimbas juga kepada investor maupun masyarakat yang ingin menjadikan Sleman itu menjadi salah satu ladang usaha kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana nih terkait dengan Ibu Nana gitu kan, fasilitas atau promosi yang sudah disediakan nih sama DPMP TSP nih untuk pelaku usaha yang nanti akan bergabung nih sebagai warga Sleman untuk berwirausaha. Silakan. Oke, baik Mas Iwan. Jadi DPMP TSP ini memang kan termasuk garda terdepan dalam pelayanan publik ya, dan dan kami sangat bangga ini pemerintah Kabupaten Sleman benar-benar menginginkan bahwa pelayanan publik itu harus yang terbaik. Terbukti dengan adanya mall pelayanan publik di Sleman ini. Ada mall pelayanan publik yang sangat besar, yang itu semua layanan baik perizinan dan non perizinan ada di mall pelayanan publik. Di situ sudah tergabung banyak instansi, baik dari instansi vertikal, instansi BUMN, BUMD, dan juga dari pemerintah daerah. Di situ masyarakat tinggal masuk dalam satu gedung bisa mengakses semua pelayanan perizinan. Jadi kita sudah sarana prasarananya sudah lumayan, sudah bagus gitu ya, sudah terfasilitasi dengan bagus. Kita juga ada regulasi-regulasi yang mendukung terkait dengan mau berinvestasi di Kabupaten Sleman. Dengan kita ada RDTR yang sudah ditetapkan, itu ada 3 RDTR yang sudah ditetapkan menjadi perda, dan itu salah satu pintu masuk untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Sleman. Jadi kita tinggal mengakses Simtaru atau Kistaru di Kabupaten Sleman, nanti tinggal masukkan koordinat. Saya pengen berinvestasi di sini. Nanti di situ sudah ada ketentuannya. Lokasi saya memang bisa untuk berinvestasi untuk kegiatan ini. Kemudian bisa berproses perizinan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kita juga punya SOP yang jelas. Kemarin di tahun 2025 di bulan Oktober, semua SOP pelayanan perizinan kita evaluasi semua, dan Sleman berkomitmen bahwa pelayanan perizinan ini bisa lebih cepat. Semua instansi pendukung, karena instansi dinas teknis itu kan sebagai pemberi rekomendasi untuk semua pelayanan kan sudah ada di DPMP TSP, sehingga sudah satu pintu, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari instansi-instansi sesuai bidangnya. Itu kita beri SOP yang memang berkomitmen bersama untuk memberikan pelayanan. Kita hanya antara 1 dan 2 hari saja memberi rekomendasi, kemudian DPMP TSP sehari langsung bisa keluar izinnya, baik itu diizinkan ataupun ditolak, sehingga SOP-nya jelas, terukur. Kemudian biayanya juga kita biayanya jelas, tidak ada pungutan lain selain yang memang ada aturannya terkait kalau ada retribusi, yaitu kita sampaikan retribusinya. Tetapi sebagian besar tidak ada
perizinan yang berbayar. Hanya satu perizinan yang berbayar itu untuk retribusi persetujuan bangunan gedung. Itu saja gitu ya, tidak ada perizinan lainnya yang berbayar sehingga kan mudah, murah, efektif, efisien dan transparan. Itu yang Baik, jadi kita memang berikan. artinya bahwa sudah diberikan banyak kemudahan juga kayak gitu. Iya. Jadi warga masyarakat maupun investor yang ingin bergabung untuk berinvestasi di Sleman itu sudah dimudahkan gitu. Kalau misalnya berkasnya lengkap, sudah sesuai dengan apa yang Persyaratkan, disyaratkan, iya. udah langsung Udah bisa langsung, beroperasi iya, begitu iya. ya. Ini sudah masuk juga menanyakan terkait dengan beberapa cara nih untuk berinvestasi Sleman nih yang udah masuk di WhatsApp kita 0818621013. Halo, selamat pagi, ada Bapak Revianto ya, mau tanya seberapa penting sih kemudahan perizinan dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman? Ya. Kemudahan perizinan kemudahan perizinan itu sangat penting ya, karena masyarakat kan setiap berusaha harus mempunyai legalitas usaha, sehingga Sleman ya akan memberikan kemudahan untuk pelaku usaha yang memang taat dan tertib untuk melakukan proses perizinan seperti itu, sehingga ya tadi karena kita sudah jelas regulasinya, bisa diakses dari manapun, kemudian tidak perlu datang ke pintu-pintu atau ke dinas-dinas lain, cukup ke satu pintu di DPM PTSP, kita bisa memberikan informasi yang secara komprehensif gitu. Baik, jadi artinya memang perizinannya dimudahkan juga ya. Iya. Dan yang sudah masuk ada Dewa di Gamping. Nih tadi juga sempat di awal menanyakan terkait dengan pertanian nih ya, karena Kabupaten Sleman juga masuk nih di sektor ketahanan pangan juga begitu ya. Nah, investasi di sektor pertanian nih yang kalau misalnya di Sleman sudah masuk tuh yang seperti apa, Ibu? Iya. Kalau pertanian seperti apa yang sudah kita buat kajian terkait dengan potensi investasi ya, kita sudah buat kajian investasi di daerah Moyudan. Moyudan itu kan memang basisnya dengan pertanian. Itu kita ada agroindustri, ada greenhouse di sana. Sudah ada investornya. Dia juga berminat di situ. Jadi misalnya terkait dengan penanaman klengkeng, klengkeng yang besar-besar lingkung ya Pak ya, itu kita ada di Moyudan. Iya, itu sangat manis dan jadi perluas tidak di kegiatan pertanian yang ke sektor agroindustri dan juga sektor agropariwisata. Jadi tetap mempertahankan kondisi pertanian, tidak banyak merubah bentang lahan dan juga mendirikan bangunan-bangunan, tetapi tetap ada spot-spot cantik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa di-upload nanti di Instagram gitu ya, seperti itu. Baik, gitu. Ada juga Dira di Gamping nih, Jogja kan menjadi salah satu tempat banyaknya pertumbuhan coffee shop yang ada di Asia nih. Nah, kalau di Sleman sendiri bagaimana Kak mendirikan coffee shop, nanti apakah izinnya mudah atau bagaimana? Ya. Kalau prinsip kami, izin itu pasti mudah kalau memang memenuhi aturan yang berlaku. Yang penting persyaratannya dilengkapi, kemudian lokasinya memang sesuai dengan tata ruang, dan diajukan sebelum dilakukan proses pembangunan, pasti akan cepat keluar dan murah. Karena kalau sudah dibangun untuk usaha, nanti di dalam proses tadi yang retribusi PBG itu ada memang sanksi administrasi berupa 1 kali retribusi. Jadi sehingga kan daripada karena izinnya itu sebenarnya cepat, monggo nanti sebelum akan berinvestasi di situ, dicek tata ruangnya, kemudian diproses perizinannya, dan tidak dalam waktu yang lama bisa keluar proses PBG-nya dan membayarnya sesuai dengan retribusi yang hanya dibayarkan, tidak ada sanksi administrasi. Jadi mesti tidak akan mahal seperti itu. Ini juga untuk raperda yang terbaru, nanti apakah proses perizinan juga masuk di situ atau memang hanya sebatas pembahasan terkait insentif saja, Bapak?
Ada juga pasal yang kemudian mendorong muncul regulasi di bawahnya, semacam perbup tentang hal-hal yang memudahkan perizinan. Sehingga memang salah satu rekomendasinya besok sekalipun tidak masuk di Perda memang harus ada alternatif yang komplementer di luar Perda. Jadi yang pertama salah satunya ada Perbu tentang matriks penilaian dan dashboard yang kemarin belum ada. Saya kira harapannya ini memudahkan bagi penerima insentif sekaligus kemudian kita mengetahui kinerja atas pelaksanaan Perda ini. Kemudian program kemitraan antara UMK dengan investor besar ini juga penting karena kalau UMKM tidak bisa mengakses langsung pemberian insentif, paling tidak kemudian menjadi salah satu prasyarat bagi investor besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan kecil utamanya. Nah, kemudian juga barangkali nanti sedikit perubahan atau reformasi SOP Mbak Nana untuk mengurangi fragmentasi antar OPD begitu misalnya dari sebagian sudah saya singgung di depan. Kemudian yang terakhir tentu insentif non fiskal yang berbasis layanan, utamanya tadi untuk menjembatani usaha ini dengan semacam helpdesk untuk OSS RBA sebagai fasilitas untuk sertifikasi yang harapannya memudahkan semuanya sehingga kemudahan investasi dan pemberian insentif ini tidak hanya menjadi judul yang manis dari regulasi ini, tapi betul-betul manis dan dirasakan oleh usaha-usaha di Sleman, baik yang besar utamanya justru yang mikro, kecil, dan menengah, Mas Iwan ya. Baik. Ini juga terkait dengan OSS juga yang bertanya juga ini terkait dengan teknis pendampingannya bagaimana Bu? Perizinan berusaha berbasis mikro yang memang melalui perizinannya di OSS. Ya. Kalau di kantor kami ya, kami membuka ada loket pendampingan terkait dengan mengakses untuk OSS. Selain itu, kami juga untuk usaha-usaha mikro kecil, kami DPMPTSP ini melakukan inovasi terkait dengan sambang-sambung NIB UMK. Kami datang langsung ke pasar-pasar di seluruh Kabupaten Sleman untuk memberikan NIB kepada pedagang-pedagang pasar. Sekaligus kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk pemberian sertifikasi halalnya. Sehingga kami langsung mendatangi pasar, kemudian di situ kita berikan NIB dan juga sertifikasi halalnya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kapanewon ini di seluruh Kabupaten Sleman. Kita ada inovasi terkait dengan Mas Kliwon, melayani masyarakat keliling Kapanewon untuk Mas Kliwon, iya, melayani masyarakat keliling OSS keliling Kapanewon. Di situ kita nanti teman-teman dari Kapanewon mendatangkan para pelaku usaha mikro untuk kita berikan izin juga. Tidak hanya itu saja, tetapi di kami itu kan ada juga terkait dengan dispensasi pemberian izin PBG untuk rumah tinggal. Nah, di situ juga kalau misalnya nanti ada masyarakat di Kapanewon untuk rumah tinggalnya yang belum memiliki PBG untuk bangunan yang dibangun sebelum tahun 2015, di situ langsung bisa kita berikan perizinannya juga. Jadi tidak hanya perizinan berusaha, tetapi untuk persyaratan dasarnya pun kita dampingi, karena kan di dalam PP 28 itu setiap pelaku usaha itu memang harus memiliki NIB dan juga memenuhi persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar itu salah satunya ya PBG dan SLF. Nah, SLF untuk kegiatan-kegiatan usaha. Seperti itu. Jadi artinya bahwa semakin banyaknya investor yang masuk, dimudahkannya juga perizinannya. Itu kan berarti akan dipastikan menyerap banyak sekali tenaga kerja lokal yang di Kabupaten Sleman gitu ya. Nah, itu ke Bapak Rifil, ini bagaimana nih terkait dengan dampak investasi nanti? Nah, apakah benar-benar nih kerja atau tenaga kerja lokal Sleman itu juga akan terangkat juga? Nah, harapannya memang begitu sehingga itu menjadi salah satu
prasyarat bagi investor yang nanti akan mendapatkan kemudahan investasi. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira yang menjadi harapan kita atas spirit atau politik hukum terbentuknya Perda ini nanti betul-betul bisa tercapai sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Iwana. Cuma kemudian kami juga harus memastikan bahwa Perda ini betul-betul cepat dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu memang ada semacam trigger begitu untuk mempercepat informasi ini sampai ke masyarakat, Mbak. Nah, ini yang barangkali nanti kita perlu mencari formulasi bareng-bareng ini. Jadi salah satunya begini, Dewan ini kan punya fasilitas penjaringan aspirasi, misalnya di masa reses kita. Nanti akan coba kita sampaikan ke pimpinan DPRD dan diskusi di DPRD untuk misalnya semacam menyelenggarakan reses yang tematik misal begitu. Jadi misalnya penjaringan aspirasi saya di dapil saya bisa didampingi Mbak Nana dari DPMWTSB. Jadi sembari kita minta aspirasi dari masyarakat, juga masyarakat mendapatkan informasi sebagaimana yang disebutkan Mbak Nana, dan ini nanti bisa diberlakukan di seluruh OPD misalnya dan seluruh teman-teman DPRD, sehingga sekali lagi bisa dalam tanda petik istilah Jawanya itu gendong-gendongan antara eksekutif dengan legislatif untuk mempercepat informasi ini sampai ke masyarakat, di samping tentu menggunakan fasilitas-fasilitas media yang kemudian ada dan bisa diakses oleh masyarakat. Oke, baik. Ini kalau kita ngomongin soal kemudahan gitu kan investasi di satu daerah, emang nggak cukup 60 menit ya. Ada yang terakhir nih, monggo silakan harapannya dari Ibu Nana dulu terkait dengan tema kita. Oke. Silakan. Siap. Pemerintah Kabupaten Sleman ya berharap bahwa dengan adanya perubahan Perda nomor 15 tahun 2020 ini tentang pemberian insentif dan kemudian investasi itu dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan investasi lebih terukur dan juga akuntabel. Selain itu, dengan perubahan ini juga bisa memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Baiklah, dari Bapak Aruspati monggo silakan. Saya kira mempertegas saja bahwa harapannya kalau investasinya mudah, tentu investornya akan lebih banyak dan tidak dibatasi hanya investor atau usaha yang besar saja. Kalau kemudian investasinya besar, tentu ekonomi bergerak dan pertumbuhan ekonomi naik. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, tentu pendapatan asli daerah juga naik. Nah, imbas akhirnya ujungnya bahwa janji kita kepada masyarakat untuk membuat masyarakat sejahtera, kemudian negara hadir di dalam setiap persoalan masyarakat bisa lebih cepat terwujud. Baiklah, sekali lagi terima kasih Bapak Aruspati dan juga Ibu Nana sudah hadir tentunya di Bincang Parlemen kali ini. Semoga informasi hari ini terkait dengan pembahasan Raperda tentang pemberian insentif dan juga kemudian investasi bermanfaat untuk masyarakat tua yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sleman gitu ya. Ibu Nana, Pak Aruspati besok lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda gitu ya. Baik, itu tadi obrolan menarik bersama dengan Bapak Aruspati Agus Sasongko SIP selaku Ketua Pansus Raperda sekaligus anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman, dan juga ada Ibu Triana Wahyuningsih SSIMT, Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sleman. Jadi buat Anda yang di kedepannya pengen berinvestasi di Kabupaten Sleman, masih terbuka luas dan juga lebar karena Raperda yang terbaru nanti akan membahas terkait dengan investasi dan juga insentif yang akan berlaku begitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk bisa menyaksikan obrolan menarik ini di kanal YouTube-nya DPRD Kabupaten Sleman dan juga di Radio Star FM. Saya Wanaga Setia pamit. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Nana Mantun. Sami-sami Pak Adi.